Oke, kita akan membahas tentang korosi, yaitu pada kimia kelas 12 yang akan disampaikan oleh Emi Oktiesi, saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya. Korosi ini adalah bagian dari reaksi redoks dan elektrokimia yang akan kita bahas selanjutnya. Korosi atau perkaratan adalah proses terjadinya proses elektrokimia di mana logam mengalami reaksi oksidasi, kemudian udara yang mengalami reaksi reduksi. Nanti kan kita coba jelaskan bagaimana proses terjadinya. Kalau logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Nah, apa sih ciri dari terjadinya proses korosi? Biasanya ditandai dengan warna yang berubah coklat. Nah, pada kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak korosi sebenarnya. Pada proses kita misalnya habis makan buah pisang misalnya, kita biarkan pasti akan berubah warna. Nah, itu adalah proses oksidasi. Nah, perbedaannya dalam proses korosi dia pada logam. Nah, penyebabnya biasanya oleh suhu oksigen atau udara dan air. Dan kadang-kadang bisa disebabkan oleh asam atau elektrolit, misalnya garam. Nah, dalam kehidupan sehari misalnya anak-anak bisa memotong jeruk dengan menggunakan pisau. Nah, pisaunya dibiarkan tidak dicuci, nanti akan merubah, pisau tadi akan berubah warna, ya, berubah warna menjadi kecoklatan. Itu penyebab korosi juga. Nah, paling umum biasanya korosi itu disebabkan oleh air, ya. Nah, korosi adalah proses terjadinya oksidasi suatu logam oleh berbagai zat menjadi suatu senyawa baru. Proses korosi merupakan peristiwa elektrokimia. Suatu logam akan mengalami korosi bila permukaan logam terdapat bagian yang berperan sebagai anoda dan bagian lain berperan sebagai katoda. Nah, proses korosi yang terjadi adalah korosi pada besi. Bagian tertentu dari besi berperan sebagai anoda, sedangkan besi mengalami reaksi oksidasi, artinya dia berubah bentuk menjadi besi lain bentuknya. Misalnya ini contohnya dalam kehidupan saya ini adalah seng yang digunakan untuk atap. Nah, warna yang digunakan ini juga perhatikan ada beberapa tonggo tempat penyimpanan. Warna coklat kusam pada permukaan besi atau badan mobil. Yang diperhatikan itu akan berbentuk karat besi. Kalau misalnya besi di bagian mobil, beberapa mobil, kalau di tong ini dia akan berwarna coklat. Nah, terjadi proses tersebut akibat elektron yang dilepaskan oleh besi mengalir pada bagian lain dari besi yang berperan sebagai katoda dan menyebabkan terjadinya reduksi atau oksigen dari lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada reaksi elektrokimia yang mengalami reaksi reduksi itu adalah oksigennya, ya, udaranya, sehingga yang mengalami oksidasi di sini adalah si besinya. Nah, udara yang daerah katodik yang di sini akan mengalami reaksi elektrolisis, yaitu si oksigen tadi dia akan cenderung mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Kemudian daerah yang lain di anodanya itu si besinya tadi dia mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan terjadinya proses perkaratan yang warna coklat tadi. Nah, tetes air ataupun hal yang lain yang sifatnya elektrolit bisa menyebabkan korosi. Makanya misalkan kalau misalnya hujan asam bisa juga menyebabkan korosi, baik itu di permukaan logam maupun yang permukaan yang sifatnya seperti batu-batuan. Nah, pada peristiwa perkaratan ini misalkan kita melakukan suatu percobaan. Biasanya cara untuk mencegah terjadinya korosi dapat dilakukan dengan melakukan percobaan atau simulasi seperti ini. Nah, dari setiap peristiwa yang ini ada 5 perlakuan, ya, yang mana yang paling lambat terjadinya korosi itu diberikan oli. Nah, ini diberikan oli. Yang lainnya diberikan, ada yang dicampur udara, ada yang udara, air, dan garam. Nah, yang paling cepat terjadinya korosi jelas yang ada elektrolitnya ini, ada garamnya.
walaupun di sana ada udara, misalkan dengan air, ya. Jadi kalau dibilang yang paling cepat terjadinya korosi ya yang bagian 5 ini, yang paling lambat yang 4. Sehingga proses penerapan dari korosi tadi dapat dihindari dengan cara pencegahan berikut ini. Nah, biasanya kan ada dilakukan pengecatan pada permukaannya. Tujuannya itu untuk melindungi permukaan logamnya dari proses reaksi oksidasi atau reaksi dengan oksigen, air, dan udara. Udaranya apa? Bentuk oksigen atau bentuk yang lain. Kemudian sel elektrobanting. Nah, peristiwa menggunakan logam Mg ini penerapannya coba Anda perhatikan pada saat di sekitar Anda, di sekitar rumah ada tower tinggi itu, kenapa lama kelamaan tidak terjadi proses perkaratan. Nah, di sini ditanam logam Mg yang mana di situ terjadi proses Paul tadi yang melindungi logam yang di dekatnya atau yang namanya pelindungan katodik. Nah, kalau elektrobanting atau yang namanya penyupuhan digunakan dengan melapisi dengan logam lain. Kemudian galvanisasi atau dilapisi dengan logam MgN. Nah, yang ini adalah diberikan oli atau pelumas. Nah, biasanya digunakan pada kendaraan bermotor itu yang direger supaya tidak aus dan tidak terjadi kerusakan atau terjadi korosi yang berlebihan. Nah, demikian tentang penjelasan tentang korosi. Terima kasih.